friends, apa kabar? Saya sekarang sudah berada di acara Panorama Live Show Experience. Sekarang di JHCC Plenary Hall, lagi mau menunggu acara Rasa Sayangnya. Di sini saya nanti ada hi-fi, ada Ajis Doa Ibu. Saya akan sepanggung sama podcast Rapot dan juga sama Juan dan Ibu. Kayaknya bakal seru sih. Kita ngomongin cinta pula, ya kan? Nah, gimana sih experience cinta yang sebenarnya, cinta yang sehat? Semuanya di sini. Nah, saya sudah sampai di sini. Saya mau siap-siap dulu. Acaranya sebentar lagi. See you, friends. Tepuk tangan yang meriah dong. Wah. Hai Mbak Zoya. Mbak Zoya silakan di sini. Halo, Mbak Zoya. halo. Juan dan Iti tidak terpisahkan Hai, di Juan. sebelah kanan ya. Iya, Kalian iya, iya. bersatu padu. Hai. Silakan duduk. YouTube di sini. Oke. Memperkenalkan sedikit nih Mbak Zoya Amirin nih. Sebenarnya juga adalah seorang sekso. Seksolog. Oh ya, jangan dipisah-pisah ya, jangan seksolog. Jangan. Disambung dan cepat ya. Iya. Benar banget. Jadi apa sih sebenarnya seksolog itu, Mbak? Jadi seksolog itu ada, kebetulan saya seksolog klinis perempuan pertama di Indonesia. Wow. Radini pernah Buat ketemu cewek, nggak? buat Antara cewek. Radini gitu, kenapa nggak pernah Belum ketemu? konsul ya? Kita udah ketemu dari dulu. Nah. Itu banyak banget. Terus Mbak. Jadi seksolog itu sebenarnya ilmunya dari seksologi. Oke. Ya biasanya untuk yang bener-bener serius ya, seksologi itu belakangnya ada gelar FIAS atau Fellow Indonesian Association of Sexologists. Gitu. Jadi kalau yang, karena banyak sekali kan yang nakes-nakes gitu ya, ngomongin tentang seks tapi sebenarnya nggak kredibel gitu, nggak valid. Bener. Jangan-jangan cuma based on experience ya? Bener. Nggak dipelajari betul-betul gitu. Setuju banget. Praktisi banyak ya. Iya. Praktisi ya. Sepak terjangnya dari praktisi ya? Praktek sih banyak. Iya. Benar. Oke. Nah, Juan sama Ifni yang baru saja menikah juga. Setelah pacaran berapa lama Juan dan If? Kita pacaran 4 tahun, Hampir 5 lah sebenarnya. hampir 5 tahun. Oke. Dan baru menikah tahun lalu, tahun Tahun ini? ini, Tahun Januari. ini. Di tahun naga ini. Wah. Lagi Serama-seramanya nih. Benar. Anget-angetnya nih ya. Masih mendidih. Mendidih. Wow. Mendidih AC juga 16 derajat mah nggak nyandak ya kalau di kamar Iya, mah ya. iya. Itu bukan gara-gara global warming tapi. Campur Change juga bukan ya. Ternyata panah asmara ya. Nah, tadi kita lagi ngomongin seputar The One. Juan sama If sendiri, ya kalau ngomongin mantan kan kayaknya juga udah saling tahu ya mantannya ada berapa gitu. Tapi apa yang akhirnya di kepala kalian, iya lagi, lu The One gue. Aduh. Faktor apa yang ngebuat itu? Dari If dulu. Aku dulu. Boleh ya? Om Pipa deh. Sweet. Sweet. Atau cium pipi kiri cium. Wah, Juan dulu. Oke. Kalau aku, karena aku udah bisa taruh kepercayaan di Evelyn. Jadi dulu kita sempat LDR kan. Jadi dulu kita sempat LDR. Aku dulu diselingkuhin juga sama mantan. Astaga. Barisan para mantan. Sakit. Boleh nggak jangan bahas mantan? Siap. Pusing banget nih. Kalau gue sih lebih taunya mantan bos, mantan guru karena aku nggak pernah pacaran terus. Ya, jadi dulu diselingkuhin pas LDR. Nah, semenjak ketemu Evelyn aku LDR udah nggak takut karena aku udah punya trust di dia gitu. Oke. Ya soalnya aku pikir ya udahlah. Soalnya dulu pikir apakah gue akan trauma ya kalau LDR ya gitu. Iya, Ternyata iya. pas ketemu dia enggak. Jadi ya udah mungkin ya because I think she is the one. Jadi ya udah aku langsung merit langsung gas. Benar. Jadi 4 tahun set gitu aja ya langsung ya. Nah, kalau aku punya pemikiran the one tuh yang beda lagi. Cara berpikir aku tuh beda. Oke. Sebelumnya aku tuh Mas. Nggak biasa, lagi deg-degan. Dia Ah. pasti deg-degan. Dia juga lagi nyari the one-nya. Now playing the one Malika Desensa. Iya, pas Abis banget ini kita lah abis nyanyiin ini. The One bareng-bareng. Iya. Jadi Iya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sembari. lanjut ya. Ya jadi aku pribadi kan aku nggak punya mantan yang secara official, tapi aku juga pernah deket sama orang. Oke. Ya, dan kayaknya yang aku tangkap untuk jadiin the one untuk aku nikahin one day adalah apa yang aku pilih. Jadi bukan jodoh, gimana yang jelasinnya paham nggak? Kamu Jadi aku punya yang- kriteria sendiri Jadi aku gitu. yang menentukan aja kayak, Oke. no, you should be the one. Jadi Oh, paham nggak? iya, iya, jadi iya. jadi aku
akan berusaha dari aku ngecek dulu, maksudnya kayak apa yang bisa diubah, misalnya kekurangannya, aku akan bantu ubah pelan-pelan. Tapi ada yang nggak bisa diubah, aku yang harus belajar untuk menerima dia padanya. Manis banget ya Mbak Zoya ya. Iya. The One menurut kamu ya. Nah, tapi apa yang akhirnya kamu mikir, oke, Juan ini adalah orangnya. Aku harus menerima dia dan kamu tadi yang kamu sebutkan itu tadi. dia dari awal, maksudnya awal itu kan pas dia deket sama aku nggak suka, nggak langsung suka sama dia. Oke. Berjalan, ada rasa cinta lah ya. Juannya udah tahu kan ini? Takutnya dia kaget. Iya. Soalnya tatapannya nana. Takutnya dia belum tahu. Nah, sampai udah ada di titik cinta ya, kalian pasti sama mantan kalian juga pernah ada di titik cinta. Nah, ketika aku sudah sampai di titik cinta, aku memutuskan, oke, dia akan jadi the one. Jadi apapun yang terjadi, aku akan berusaha mencari cara agar dia tetap menjadi the one. Oke. Dia tuh bukan sekedar the one sih menurut aku, dia the Juan. Wah. Karena dia memang Ada Juan dalam Juan. Iya. Yang ada Juan, the one and only. Yes. Jangan-jangan itu binnya ya. Bisa jadi. Oke, ketika akhirnya jadi pilihan karena tumbuh si cinta itu, Din. Betul. Iya. Pertanyaannya gini, mungkin di sini juga ada teman-teman yang sudah menemukan the one-nya. Iya. Tapi kok makin lama rasa kalau kata Radini geli-geli di perutnya tuh makin hilang sih. Kita bisa tanya ke Mbak Zoya nih, how to maintain hubungan yang awalnya gue yakin orang tuh memutuskan untuk bareng pasti karena ada cinta, pasti karena ada trust gitu. Tapi how to maintain? Sebenarnya sih yang paling penting untuk maintain itu kita jangan jangan selalu berharap akan jatuh cinta pada orang yang sama. Itu susah. Yang bisa kita lakukan itu adalah grow in love atau bertumbuh dalam cinta. Jadi bertumbuh dalam cinta tuh beda ya. Kalau misalnya falling in love itu lebih effortless gitu kayaknya. Ngelihat genteng rumahnya aja senyum gitu ya. Ada orang yang parfumnya sama dia, kayak ada gantungan baju di gigi kita kayak ketawa terus. Best all time. Itu masa-masa falling in love itu biasanya ada satu PEA enzim gitu ya, yang ada dalam tubuh kita itu yang bikin kita tuh, otak kita tuh berbunga-bunga mulu, sparkle terus gitu ya. Tapi kalau udah lama, terus kita berharap kadang-kadang orang tuh gini, udah nggak ada sparknya lagi, jadi kita udahan aja. Nah di situ kan sebenarnya menentukan. Karena kalau grow in love gitu ya, untuk bisa lebih mungkin lebih lama terus ya, itu pertama kita mesti siap bosen. Oke. Karena pasti terjadi ya bosan itu ya. Jadi aneh banget kan, masa kayak gini, gue nggak pengen bosan sama lu, kayak kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin sih gitu. ya, bener. Terus paling sering orang kalau datang konseling gitu, Mbak Zoya aku gimana dong caranya supaya nggak patah hati lagi? Gimana ya caranya? Nggak mungkin gitu, nggak manusiawi. Kita jadi kalau kita mau memaintain hubungan yang lama, kita mesti manusiawi gitu, bahwa nanti akan ada saat-saat kita memaafkan, saat ada bosan, kan bosan bukan ditinggalin sama aja, kayak aduh bosan kerja nih, gue tinggalin kerjaan gue, kan nggak gitu ya. Jadi kalau capek, kalau bosan ya istirahat gitu ya. Jangan lupa kita juga harus punya lingkungan lain gitu ya, selain sama pasangan, kayak misalnya suka apa, suka sepedaan, suka diving, suka apa gitu. Kita juga mesti punya yang kita banget gitu, yang kita enjoy tanpa pasangan kita. Jadi kayak me time kita gitu ya. Syarat untuk teman-teman yang ditinggal sama teman-temannya karena sudah berkeluarga ada nggak? Coba. Ada. Gue yakin ada. Kayak gue. Itu dia. Bener. Dengan tulisan Kanka cantik katanya. Ya ampun. Oke, jadi ternyata punya komunitas yang lo suka tuh penting banget, sehingga lo nggak lupa sama diri lo sendiri gitu ya. Karena ada banyak orang-orang yang kalau misalnya lagi pacaran gitu ya, atau baru awal-awal pacaran ya oke lah gitu, kayak dunia milik berdua kan, dia nggak mau kemana-mana. Tapi lihat orang yang udah lama pacaran atau udah lama menikah tuh hidupnya berdua melulu, itu ngeri sih menurut aku. Kasian, jangan dianggap malah nggak sehat gitu ya. Ini lucu deh kalian berdua terus. Itu serem tuh loh, itu bisa codependent, bener-bener yang sangat-sangat tergantung gitu ya, yang nggak ada orang lain gitu. Itu kalau aku ngeliat orang kayak gitu, orang-orang kan bilang, wah itu lucu banget ya Zoe, dia bisa kayak gitu. Enggak, aku ngeri. Setuju. Sehat dalam tanda kutip ya, gitu, nggak punya dunianya sendiri. Maksudnya
ada hal-hal yang memang kita bisa enjoy berdua, walaupun misalnya sama-sama punya hobi yang sama gitu ya, tapi tetap deh mesti ada lingkaran-lingkaran yang kita tuh benar-benar lakukan tanpa pasangan kita, biar setidaknya kalau pulang gitu ke rumah ada yang diceritain. Setuju. Benar. Wow. Jadi ada bahan obrolan lagi gitu ya. Gak cuma kayak lihat-lihatan terus, ya lo tau kan, lo tau kan. Tapi ini ada yang mau aku syukuri loh. Gimana Gimana? Iya? Soalnya aku sama Juan sempat yang terakhir ada podcastnya Mas Dedi itu, viralnya juga karena hal ini, dan viralnya itu lebih jadi kayak kebelah dua kubu. Yang satu dibilangnya, kamu ya laki-laki tuh, cewek kamu menaruh semua harapan kehidupannya semua di kamu, tapi kamu punya hobi lain. Waktu itu sampai viral banget di TikTok. Maaf, Juan kayak hipnotis tuh. Juan agak ngantuk merenung. Juan kesirep ini. Di kala itu memang aku dari sebelum merit, hidup aku tuh lumayan kekunci, maksudnya kecil sekali. Jadi ketika aku sama Juan doang aku udah happy, aku merasa oh sudah cukup. Sampai akhirnya aku udah merit, aku belajar banyak dan aku bersyukurnya cara berpikir aku ternyata masih bisa aku ubah dengan yang kayak oh iya bener juga ya, semua orang tuh harusnya punya hobi masing-masing. Dan sampai detik ini untungnya Juan sama timku semua support juga untuk bantu aku mencari hobiku sampai detik ini gitu. Karena kamu sebenarnya tuh codependent banget ya. Apa tuh? Jadi bergantung banget sama Juan gitu. Kebahagiaannya iya. Jadi aku orangnya lumayan plain dan flat. Aku jadi nggak tahu apa yang bikin aku happy. Selain Juan gitu. Dan aku hobinya banyak banget. Nah gitu. Jadi kita lumayan saling iya. Jangan-jangan gara-gara itu sebenarnya kalian naksir. Coba. Biasanya kan kalau orang yang flat banget ngelihat orangnya, maksudnya If mungkin ngeliat Juan tuh kayaknya lu excited banget ya, lu bisa punya banyak hal gitu, colorful, sementara aku kayaknya flat. Sementara buat Juan kayak oke sini gue bikin hidup lo lebih seru ya. Fulfill each other. Jadi perannya satu sama lain kayak gitu ya kurang lebih. Kalau aku udah capek dari luar, aku pulang ke Evelyn, dia orangnya calm. Jadi aku pulang berasa pulang ke rumah. Iya. Bener-bener harafiah rumah ya di hati. Gitu. Tapi setahun kalian menikah gitu ya, Juan sama If gitu kan, kalian bilang kalian selalu fulfill each other. Kalau misalnya lagi kayak ada konflik gitu, biasanya yang suka nengahin atau yang kayak suka udah sayang itu tuh siapa sih? Kita berdua bisa dibilang seimbang. Jadi kita sama-sama ngerti satu sama lain, nggak ada yang dia lebih minta maaf, aku yang lebih itu enggak. Jadi kita lihat misalnya aku salah, atau aku misalnya aku nggak salah deh, tapi aku lihat dia nih, dia lagi mens, lagi bad day, aku yang minta maaf, walaupun aku nggak salah. Itu undang-undang ya? Itu undang-undang cowok. Iya. Yang bisa kita lihat di konten-konten kalian berdua juga sebenarnya. Lebih salah menceritakan tentang itu ya. Betul, lebih ke siapa yang merasa sadar duluan kalau bisa bantu press untuk jangan lebih parah lagi. Tapi ini normal kalau sampai one day yang dua-duanya udah sampai di atas. Udah temperamen udah di atas. At least kalau ada satu yang gak ada kepikiran buat ngalah sih, tapi tiba-tiba dia mau ngalah, kita udah bahas untuk salah satunya juga harus bantu support karena dia udah mau nurunin egonya, yang satu harus ikut. Keren. Jadi kalau udah mau gini, ada tahan bareng-bareng ya. Keren. Dan diobrolin loh dari awal itu menurutku kayak nggak semua relationship bisa kayak gitu. Berarti kalian dari awal udah sadar betul akan hal itu ya. Soalnya kita kerja kan bareng. Betul. Kalau enak kan ya mukanya. Iya. Pasti. Enak juga lihat semuanya. Ya, makanya kita harus ngobrolin dari sebelum nikah bahkan. Iya, penting banget. Soalnya kerja sama relasi bareng. Untung kalian berdua kagak jadi. Balik lagi ya. Banyak banget soalnya karena relationship dari pacaran, nikah, kerjanya sumbernya juga bareng gitu. Kalau misalkan ada konflik, meletusnya kan bisa jadi cepat banget soalnya. Untuk akhirnya bisa ngebedain, oke ini gue lagi di kacamata kerja sama di kacamata relationship kan itu juga pasti tricky banget kan. Benar, susah juga sebenarnya. Tapi berarti memungkinkan sih ketika gua ngelihat kalian berdua gitu, untuk teman-teman yang pengen punya ibaratnya kerja bareng pasangan, ternyata possible aja ya gitu. Bisa, yang penting saling ngerti, balik lagi harus saling ngerti. Jadi nggak bisa satu keras kepala, satu. Jadi aku tuh nggak begitu percaya sama yang katanya sifat dia begini, sifat dia begini. Jadi kan nggak bisa diganti. Sebenarnya menurut aku sifat itu kalau misalnya perlahan-lahan kita mau berubah pasti bisa.
Ini masalahnya di sini gini, gue mau berubah, nggak ada orangnya aja. Gue mau berubah buat siapa? Mau berubah buat Nih siapa? teman-teman yang lagi jomblo nih dari tadi cuma nonton air ludah doang kayak. Kayak Bekalnya. Iya. Teman yang jomblo. Benar. Bahkan ada gini, bekal gue udah banyak, udah tsunami bekal gue. Tapi gue gak ketemu-ketemu. Mbak Zoya, menurut gue ini menarik banget untuk teman-teman yang lagi single. Tepuk tangan untuk single dan sedang mencari cinta. Iya. Sambutan yang meriah. Nah, kita lihat tepuk tangannya lesu kan kayak, ya gue tinggal in what's left aja deh. Gitu katanya. Jangan nyerah dulu. Jangan nyerah dulu. Siapa tahu ada solusi ya dari Mbak Zoya ya. Mbak Zoya, how to find atau how to attract deh. Karena mungkin ada teman-teman di sini yang sudah di kepala, gue tahu kok tipsnya A, B, C, gue lakuin tapi kok gue nggak dapet ya. Apakah gue kurang atraktif? Gimana Mbak Zoya? Lu mau nggak kencan sama diri lu sendiri? Wah, pertanyaan yang sangat dasar kan dibalikin ke diri sendiri dulu. Oke. Kalau lu aja males-malesan kayaknya, gimana ya gitu, gini ya. Apalagi orang ngeliat lu, nggak mungkin menarik kan? Waduh, itu poin yang menarik banget loh Mbak Zoya. Love yourself. Lu pernah nggak bener-bener kayak, aduh gila gue sayang banget sama diri gue nih, I want to spend my time, gue pengen habisin waktu gue buat diri gue gitu ya. Gue mau menikmati ini sendiri. Kan ada orang sebenarnya yang paling parah ya ketika dia pacaran itu karena dia takut kesepian. Itu kelar sih relationship-nya. Itu gimana nih? Aduh, tersayang, tertembak dan tertampar. Bener. Oh gitu. Maksudnya kesepian gitu ya, maksudnya kita bisa sendiri tanpa kita ngerasa kesepian kok gitu. Jadi kalau misalnya apa-apa kita didorong oleh ketakutan gitu ya, aduh ntar takut nggak dapet, ntar takut nggak ini, kayaknya capek banget hidup kita ya. Terus nanti kita dapet yang mana? Ya yang asal aja pasti kan. Jadi standarnya diturun-turunin tuh supaya nggak kesepian karena ngandelinnya orang lain gitu ya. Atau nggak salah baca kode melulu. Bisa juga. Gimana tuh salah baca kode tuh gimana? Singkatnya. Overthinking gitu kayak misalnya, oh ini dia artinya gini kan. Kayaknya kalau misalnya urusan cinta ya sama relationship, udah deh jangan pakai games ini itu lah, nggak usah banyak trik lah, nggak usah banyak permainan. Kalau saya sih ngeliat bahwa cinta the one itu, ya saya setuju banget sama If gitu, itu nggak ada gitu. Yang ada itu sebenarnya yang namanya jatuh cinta itu 50% dari Tuhan, 50% di tangan kita. Kita juga punya power untuk mengatur dan mengambil keputusan. Benar. 50%-nya Tuhan kasih di depan lo nih gitu ya. Nih orang dia minta nomor telepon lo, dia diminta nomor telepon. Lo mau ngasih nggak? Lo mau kencan nggak? Lo apa mau usaha? Gitu. Jadi ketika patah hati jangan bilang, Tuhan sih pakai ketemuin gua sama dia lah. Kata Tuhan juga lah gitu ya. Aduh dong untuk Mbak Zoya dong, aduh sorry. Ya ampun. Tapi ya menariknya adalah tadi sih kata kunci, lo sendiri mau nggak ngedate sama lo. Mungkin di sini ada orang-orang yang stuck sama gini, ketika ada temennya yang bilangin, lu cuci rambut gila, rambut tuh pakai maguwo. Terus kata dia gini, lah suka-suka gue sih pengen nyari orang yang terima gue apa adanya. Suka ke-stuck dengan ya gue cari aja orang mau terima gue apa adanya. Tapi ketika lo ngaca, lo juga ngeliat diri lo, anyep ya. Itu tuh jadi poin yang menarik banget ketika teman-teman yang di sini sedang menyendiri dan mencari kekasih gitu kayak, ya gimana kekasih mau menghinggap, haji aja muak dan mencari mamanya ketika melihat dirimu, berkacalah dan berkata, I love me gitu loh. Karena jujur gue sebagai single crew dari lahir, walaupun gue juga nggak sedang mencari ya, tapi untuk bilang cinta ke diri sendiri tuh hasilnya memuaskan loh. Di sini ada nggak orang-orang yang satu mau yang single atau berpasangan nggak apa-apa. Ketika lu lagi mandi, lu ngaca, lu lihat diri lo, terus lu bilang kayak, boleh juga ya gue. Ada kak? Ada nggak yang kayak Coba gitu? dong tunjuk tangan dong, pasti di ruangan ini banyak. Banyak kok. Banyak. Teman-teman percaya sama gue. Bener banget kata Kak Zoya, lu kalau nggak suka sama diri lu, iya siapa lagi yang mau sama lu aja yang nggak doyan. Soalnya valid banget ya kalau kita ngomong itu ke diri sendiri untuk kita mengencourage diri sendiri gitu kan ya. Daripada misalnya lu ngomong terus direkam terus diupload, nanti kan takutnya orang kira, ih beda gila gitu kan. Jadi memang itu untuk konsumsi pribadi sih oke banget menurut aku ya. Buat diri sendiri aja gitu ya. Dan itu pentingnya refleksi diri ya, tapi bukan refleksi yang sekedar pijet ya. Refleksi yang enak, kalau itu enak.
Benar. kita bisa cinta. Itu juga dilakukan bukan hanya untuk mengattract pasangan ya, Iya. tapi bener-bener buat diri kita sendiri kan. Benar. Kayak kalau Reza, mungkin lu ke attract-nya jadi ketemu network baru, kerjaan Benar. baru, klien senang, misalkan kayak gitu, ketemu teman-teman baru yang lo nggak sangka akan oh ini seru banget ya orang ini gitu. Jadi emang atraknya ternyata bukan cuma buat pasangan aja, tapi buat diri kita, hidup kita secara general. Dan mungkin kan ada yang gini loh kayak, aduh tapi ya mungkin gue masih sendiri karena gue kurang gitu kan. Karena ada this standard yang dibuat sama dunia, oh cantik tuh gini, ganteng tuh kayak gini gitu. Teman-teman, gue tuh sadar gue gak ganteng tapi gue gak pernah bilang diri gue jelek. Keren, bener. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Setuju banget. Iya dong. Gue gak pernah banget bilang itu. Jadi mungkin salah satu tipsnya untuk bisa mendapatkan the one adalah nyamanin dulu diri lo, cintain dulu diri lo sampai lo tuh mau ngedate sama diri lo. Benar. Jadi the one-nya diri kita sendiri dulu gitu ya. Itu dia sih. Ada tips gak nih untuk menutup obrolan kita? Gimana untuk bisa suka sama diri sendiri? Jadi self love bukan selfish ya. Itu yang paling sering orang salah gitu. Terus gini buat teman-teman, kalau misalnya kalian ngejalanin sesuatu urusan cinta terutama, hati sama otak kalian udah nggak kompak, itu udah pasti relationship-nya salah. Ya sorry ya. Jadi kalau misalnya gini, aduh hati gue masih sayang, tapi di otak gue sebenarnya gue tahu dia udah nggak oke, atau di otak nih secara logika dia tuh oke, tapi hati gue nggak srek. Jangan, udah beneran jangan dimulai. Jadi jalanin ya kalau mau memulai sebuah relationship sehat, ya otak kita nih sama hati kita kompak itu. Luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangannya untuk Mbak Zoya. The best banget. Thank you Itu banget. sebuah tips ya, karena kadang hati sama otak kan suka Nggak nggak sinkron. Kalau hati dan otak udah sinkron, diri sendiri udah sinkron, tinggal sinkronin sama pasangannya. Iya. Ya kan? Kayak jualan Gimana, lagi gimana, yang gimana? akhirnya bisa jadi sinkron. Siapa sih yang suka ngomong I love you? Apa? Love language kalian masing-masing saling tahu nggak? Love language. Love language aku suka dikasih kado. Oke. receiving gift. Ini kita kode bukan love language ya. Sekalian. Kado. Aku kayaknya act of service deh. Pas. Tapi ya? Setelah aku research, sebenarnya semua orang itu punya semua love language, cuma beda persentase aja. Betul. Dibetulan Karena berbeda-beda ya. dan tetap pada akhirnya semua orang akan suka semua love language kalau dikasih. Kata gue mah mau aja asal ada duitnya dah. Kata Iya. gue mah gitu ya. Nolak lah. Itu kan duit kan juga love language. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Juan, If, dan Mbak Zoya serta Ankara Didi. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol juga, Rapon.